Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara, dunia perentokan seluruh Indonesia. Ya, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu channel Kandang Entok. Pada video kali ini saya akan sedikit menerangkan salah satu tips dari kandang Indojaya Farm untuk mengatasi anakan entok atau anakan meri itu mengalami yang namanya berak putih atau biasa teman-teman dengar yaitu berak kapur. Seperti apa berak kapur itu? Ya, ciri-cirinya salah satunya yaitu feses yang dikeluarkan atau kotoran yang dikeluarkan oleh anakan meri itu berwarna putih dan agak kental seperti lendir. Apabila anakan entok itu sudah mengalami hal seperti itu, biasanya akan mengalami penurunan nafsu makan dan yang jelas mengganggu kesehatan, sehingga pertumbuhan anakan meri itu pastinya akan terganggu dan mengalami pengeringan pada kaki-kaki anakan entok, sehingga akan membuat anakan entok itu mati. Biasanya hal ini terjadi di usia antara 7 hari sampai 15 hari. Berak kapur ini sebenarnya bisa diatasi teman-teman, karena berak kapur itu terjadi karena adanya bakteri yang ada pada anakan entok itu ataupun dari sumber minuman yang biasanya pH-nya terlalu asam atau terlalu basah. Jadi untuk air minum pun seharusnya kalau kita lebih jeli dalam pemeliharaan entok, itu seharusnya pada usia-usia rawan seperti itu kita benar-benar harus menjaga kebersihan. Dan salah satu tips atau salah satu penanggulangan atau pencegahan dari awal yaitu dari kandang Indojaya Farm kita melakukan proses semacam penyemprotan bakteri pada usia dini. Tapi di sini saya tidak melakukan penyemprotan, kita melakukan malah pemandian pada anakan-anakan meri ini yang baru saja menetas dengan ditambahkan cairan disinfektan. Untuk merek teman-teman bisa cari di toko-toko terdekat. Untuk harganya insya Allah tidak terlalu mahal, karena paling sekitar 5.000 sampai 10.000 tergantung cc-nya. Yuk, seperti apa kelanjutan video ini? Sebelum kita melanjutkan videonya, alangkah baiknya untuk teman-teman perentokan atau perunggasan tidak kurang-kurangnya meluangkan waktu untuk like and subscribe video ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan, bisa isi di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya jawab apa adanya, tidak ada rekayasa ataupun apa. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang suka membudidaya entok. Ayo kita langsung lanjut proses pemandian. Ya, ini adalah air sumur, kira-kira sekitar 4 literan lah. Jadi kita tidak terlalu butuh banyak air, yang penting airnya itu air baru ambil dari sumur atau dari sumur bor. Nah, ini kita memakai cairan disinfektan. Untuk merek teman-teman bebas memakainya, tidak harus memakai merek ini. Kebetulan di area saya banyak yang menjual merek-merek ini. Ini bukan endorse ya teman-teman, ini cuma apa yang ada di sekitar kita ya kita manfaatkan. Nah, untuk jumlah ataupun pemberian cairan disinfektannya ya kita memakai takaran secukupnya saja, jangan terlalu banyak juga dan tidak
jangan terlalu sedikit karena tujuannya ya salah satunya untuk membunuh bakteri yang ada pada anakan entok. Jadi untuk 4 liter ini kita berikan 9 kali tutup botol delapan, 9 ya. Ini sudah. Sekarang kita tinggal masukkan anakan meri yang baru saja kita ambil kemarin hari Jumat dari petarangan, kita mandikan. Otomatis anakan meri ini langsung pada mandi, dan jangan takut matanya pedih karena mereka juga tahu porsinya. Mereka langsung pada mandi, guys. Manfaat dari pemandian anakan meri ini yaitu selain membuang kotoran pertama yang dibawa dari dari telur, juga menghilangkan bulu-bulu kecil yang dibawa saat proses menetas. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada masalah pada meri-meri ini. Mereka asik bermain air. Untuk pemandiannya kita atur waktunya saja, jangan terlalu lama dan jangan terlalu sebentar. Jadi ya kita lihat secukupnya. Kalau meri-meri ini sudah tenang, sudah mulai berenang, sudah mulai basah, kita baru angkat anakan entoknya. Di sini nanti di air yang habis untuk memandikan meri, biasanya banyak kotoran-kotoran yang terbuang di air. Itu biasanya kotoran yang dibawa anakan meri itu dari proses telur atau menetas. Jadi fungsinya banyak sekali, teman-teman. Salah satunya yaitu menghilangkan bakteri yang dibawa anakan meri pada proses penetasan. Airnya langsung keruh, berwarna, banyak bulu-bulu yang mengambang. Ya, kalau sudah basah semua, kita langsung lanjut proses pengeringan. Kita jemur di bawah terik matahari yang panas. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya yaitu biar anakan entok ini tidak mengalami kedinginan dan mendapatkan asupan vitamin dari sinar matahari. Nah, ini udah pada mulai berenang, sudah mulai tenang. Nah, kemungkinan ini terlalu banyak dalam satu tempat mandi ini airnya, jadi mereka agak grogi, guys. Nah, setelah proses pemandian kita langsung angkat saja. Nanti kita jemur di bawah terik matahari biar si meri ini tidak mengalami kedinginan. Untuk sahabat Nusantara seluruh Indonesia, kalau masih ragu jangan melakukan hal ini, karena keraguan biasanya akan mengakibatkan kegagalan. Tapi kalau hal seperti ini di kandang Inojaya Farm itu sudah terbiasa dilakukan kalau mau melakukan branding anakan meri untuk proses pembibitan atau pembuatan indukan di kandang Inojaya Farm. Ini kebetulan panen anakan entok Rambon. Ya, seperti ini. Cucutnya merah muda, bulunya agak kecoklat-coklatan. Ya, ini nanti besarnya menjadi meri jenis Rambon.
Ya, ini sudah basah semua. Nanti kita jemur. Sambil jemur kita ngopi dulu guys, jangan lupa. Ya, selanjutnya kita lakukan proses pengeringan. Anakan entok kita jemur kurang lebih sampai mengering. Nah, kotoran hijau ya kayaknya juga bermasalah dari Asiana kan. Kita kotoran awet tisu cangkang. Ya, kita jemur dulu sampai kering. Sambil menunggu anakan meri ini kering, kita jangan lupa ngopi dulu.